Selamat malam, jemaat sekalian semuanya yang ada di rumah. Bersyukur selama seminggu ini Tuhan sudah menjaga kita semua, menyertai. Mari malam hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapak, bersyukur malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dan merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menyenangkan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan dengan segenap hati ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyanyi bareng Engkau. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi kita menyembah. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam sekali lagi, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada yang kami bisa katakan selain terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Amin. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah tiada duanya dalam kehidupan kami. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat selalu memancarkan kasih-Mu, dapat menjadi berkat seperti Engkau telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di bulan 12 ini kami hendak merayakan hari ulang tahun-Mu Tuhan, hari Natal. Biarlah kehidupan kami secara pribadi dapat bersinar lebih lagi di bulan ini. Dimanapun kami berada, kami ingin Tuhan memancarkan kasih-Mu, sinar-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kehidupan kami. Kami ingin di ibadah Natal yang akan dilaksanakan minggu depan, kami ingin melayani Engkau, kami ingin memakai hidup kami ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah semua pelayanan setiap pribadi kami dapat kami berikan yang terbaik dan pastinya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap juga jemaat yang datang dapat merasakan kasih-Mu, kasih yang luar biasa, kasih Natal. Dan biarlah kami semua jemaat sekaligus dapat disadarkan kalau Engkau Allah yang sudah merelakan segalanya demi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mohon juga Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, semua orang yang melayani setiap jemaat, sehingga kami diberikan kesehatan yang terbaik, sehingga kami dapat melayani juga yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga kami mohon Tuhan Engkau beri cuaca yang terbaik, sehingga di acara tanggal 24 hari Minggu tersebut, cuaca dapat cerah, tidak hujan, dan semuanya dapat datang tepat waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah sampai di bulan terakhir 2023 Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, terkhusus buat negara dan bangsa kami Tuhan. Dan kami gereja-Mu Tuhan, kami berdoa meminta anugerah kasih dan kemurahan Tuhan terus berkarya bekerja atas bangsa dan negara kami Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kalau semua umat Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan sedang mengagungkan, menaikkan pujian pengagungan karena kelahiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, Engkau berfirman, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan, pujian ini Tuhan melawat, menjamah bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan lewat pujian kami ada damai sejahtera, ada anugerah-Mu Tuhan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam masa-masa persiapan untuk tahun 2024 ini Tuhan, untuk pemulihan pemerintahan kami, pemimpin kami Tuhan, kami berdoa Bapa, anugerah-Mu berkarya di atas bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dalam keadaan aman, kondusif ya Tuhan. Dan kami perkatakan Tuhan, semua hal-hal yang berusaha untuk merongrong dan memprovokasi untuk terjadinya pengerusakan, bahkan gangguan-gangguan untuk pesta demokrasi ini Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan itu boleh melimpah Tuhan, buat setiap parpol-parpol yang akan mempersiapkan Tuhan pesta demokrasi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah-Mu Tuhan menjamah mereka. Kami meminta anugerah-Mu Tuhan melawat, menjamah mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami Tuhan akan menemukan, kami akan memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan membawa bangsa dan negara kami Tuhan menjadi bangsa yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan yang ambil bagian. Kami serahkan keamanannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah masyarakatnya, bahkan terus buat para muda-mudi yang ada di bangsa kami ini Tuhan, biarlah gejolak kegairahan mereka Tuhan tidak terprovokasi dengan oknum-oknum Tuhan yang ingin merusak bangsa kami ini. Biarlah mereka Tuhan boleh berdiri teguh menjadi alat-Mu Tuhan, membawa Tuhan generasi ini Tuhan menjadi calon-calon yang akan Kau pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, membawa bangsa kami ini semakin baik ke tahun-tahun yang akan ke depannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kami serahkan gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, boleh tetap teguh di dalam panggilan Tuhan, boleh tetap teguh di dalam anugerah-Mu, misi-Mu Tuhan, untuk boleh membawa bangsa kami ini Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dari Sabang sampai Merauke, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, penuh dengan damai sejahtera yang dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua para pemimpin kami, dari mulai pusat sampai daerah Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh terus berjaga-jaga Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan boleh melawat mereka, keluarga mereka Tuhan. Kalau Tuhan dalam tahun-tahun ini Tuhan, mereka akan mengakhiri Tuhan pemerintahan mereka, biar mereka Tuhan terus di dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan selalu berjalan dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari sama-sama nyanyikan dengan iman. Tak usah ku takut, Karena Engkau menjaga kami Tuhan. menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, karena Engkau menyertai memelihara kami Tuhan. Yesus peliharaku. Terima kasih Yesus. Tak usah ku susah, Roh Kudus-Mu Roh Kudus hiburku. tak usah kami cemas karena Engkau memberkati kami. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai bagi namamu. El Shaddai. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari setiap kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Amin, amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Bapa, kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Kami rindu menerima yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Karena itu kami siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu, sehingga benih firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hanya pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan setiap kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya mengatakan, amin, 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 amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan melihat Alkitab di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini saya rindu kita melihat Kisah Para Rasul pasal 11, ayat yang pertama, ayat yang ke-17 dan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea
mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah para rasul mendengarkan ini, bahwa Kornelius dan juga seluruh orang yang ada di rumah Kornelius, yang Kornelius undang, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, orang-orang bertobat, terima Yesus, kemudian dibaptis. Dan rasul-rasul yang lain mendengar ini semua, mereka mendengar dengan sukacita. Dan selanjutnya kita lihat di ayat 17, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia, dikatakan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembicaraan ini terjadi karena Petrus diundang ke rumah Kornelius dengan perintah Allah. Di Kisah Para Rasul pasal 10 di mana Tuhan berbicara kepada Kornelius dalam sebuah penglihatan. Kemudian Tuhan menyuruh agar Kornelius mengutus orangnya untuk menjemput Petrus pada saat itu yang lagi berdoa. Petrus juga mendapatkan sebuah penglihatan. Kemudian Petrus mengikuti orang yang menjemput dia ke rumah Kornelius, dan setelah itu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu satu keluarga, teman-teman, saudara dari Kornelius akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Yesus, bahwa mereka menyadari bahwa Yesus lahir untuk segala bangsa. Yesus lahir bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi Yesus lahir dan mati di atas kayu salib juga untuk orang-orang yang bukan bangsa Yahudi, sehingga setiap orang mendapat kesempatan untuk percaya kepada Dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 kita mendengar bahwa rasul-rasul yang pertama itu ketika mereka agak terganggu karena orang-orang belum percaya menerima baptisan itu. Tapi setelah Petrus menjelaskan dengan begitu jelas kepada mereka, sehingga apa? Akhirnya mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah di dalam karya Tuhan terhadap orang-orang bukan Yahudi. Kalau kita lihat dari keseluruhan cerita dalam Kisah Para Rasul 11, ayat pertama sampai ayat yang ke-18, saya melihat di dalam bagian ini sebenarnya percakapan yang terjadi antara para rasul dan respon mereka terhadap orang-orang yang belum percaya. Kemudian mereka menjadi bersukacita memuliakan Allah. Hal ini menandakan pentingnya pertobatan sejati di dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini saya memberikan tema dari khotbah saya adalah pertobatan sejati. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang percaya Yesus, dia merasa bertobat tapi bukan sungguh-sungguh bertobat. Karena menginginkan sesuatu dari Tuhan, kemudian seperti merayu Tuhan dengan menyesali dosanya, tapi tidak mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dari mulut, tidak bertobat dari hati. Sedangkan Tuhan rindu bahwa pertobatan itu bukan hanya pertobatan dari mulut keluar, tapi lebih daripada itu pertobatan yang terjadi di dalam hati kita. Yaitu apa? Sungguh-sungguh menyesali dosa kita, sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita. Kemudian kita berpaling dari segala dunia yang menawan kita, yang menjerat kita dengan seluruh keinginan duniawi yang ada. Kemudian kita meninggalkan itu dan kita mulai berpaling kepada Kristus, melihat kepada Allah, percaya kepada Allah. Pertobatan dari dunia kepada pandangan Allah itu harus melalui pribadi yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau pertobatan tanpa Yesus itu namanya penyesalan, belum termasuk pertobatan dalam iman Kristen. Ketika Kornelius dan seluruh orang-orang
yang ada di keluarga rumah Cornelius bertobat. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka bertobat dengan segenap hati mereka. Mereka bertobat dari hati mereka. Mereka menjadi percaya kepada Allah. Berpaling kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Dengan apa? Dengan mereka semua dibaptis. Dan ketika mereka dibaptis, Allah melihat itu, kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka semua. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita memastikan kita mengalami pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menyesal, kita bukan hanya tobat lalu kumat lagi Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu memahami proses terjadinya pertobatan sejati di dalam hidup kita. Proses pertobatan sejati di dalam Tuhan itu dimulai dari apa? Inisiatif Allah. Sebab pertobatan adalah inisiatif Allah, bukan hanya inisiatif kita yang menyesal lalu ya udah selesai gitu aja. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17, di sana firman Tuhan berkata, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Hal ini menandakan kepada setiap kita bahwa Allah menginginkan setiap orang selamat, bukan kebinasan orang. Dalam Lukas 5 ayat 32 di sana dikatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus lahir ke dunia ini, yang tanggal 25 ini nanti kita rayakan kelahirannya bersama-sama. Ya, Christmas, Merry Christmas, kita mengucapkannya dan kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Bahwa kedatangan Yesus Kristus, Tuhan bilang gini, oh aku datang bukan hanya untuk orang-orang benar, memanggil orang-orang benar, tapi orang-orang berdosa supaya mereka apa? Bertobat. Jadi dari sini kita menemukan bahwa pertobatan adalah inisiatif Allah. Karena Allah ingin setiap orang selamat, bukan binasa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9, di sana firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Bapak Ibu, keinginan Tuhan bukan orang masuk neraka, binasa, tidak. Dari sejatinya, dari awalnya Tuhan menginginkan setiap orang itu meninggalkan dosanya. Tuhan menginginkan setiap orang bertobat, setiap orang diselamatkan. Sebab Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang. Tuhan rindu setiap kita merespon inisiatifnya. Supaya apa? Kita juga mengalami kehidupan kekal di dalam Dia. Tapi hal ini tidak berarti semua orang selamat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena jikalau semua orang selamat, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu mengabarkan Injil kepada semua orang. Hal ini menandakan perlunya respon dari seseorang menerima kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita menceritakan tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Yesus Kristus, maka bagian kita menyampaikan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Maka selanjutnya Allah akan bekerja melalui Roh Kudus untuk keselamatan orang itu. Dan jika orang tersebut meresponnya, maka keselamatan akan sampai kepada mereka. Mari kita flashback sedikit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang dulunya bukan orang percaya, dulunya bukan anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa berada di dalam gereja Tuhan, bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan.
Bagaimana kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita yakin dalam hati kita bahwa kita juga masuk dalam bilangan anak-anak Allah. Itu karena dalam satu waktu dalam kehidupan kita pada satu masa kita meresponi panggilan keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita. Kita meresponi pertobatan yang Allah tawarkan kepada kita dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Sehingga apa? Kita memperoleh hidup yang kekal. Bukan kebinasaan. Amin. Pertobatan mutlak diperlukan untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jadi penting sekali pertobatan yang dari Allah kita responi dalam hidup kita. Memang pertobatan inisiatif Allah, tapi respon dari kita menentukan kualitas dari pertobatan kita. Dan saya rindu semua jemaat Tuhan di tempat ini mengalami pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Karena pertobatan sejati membawa kehidupan bagi kita. Pertobatan sejati tidak membawa kebinasaan, tapi membawa pertobatan di dalam hidup kita. Pertobatan membawa kepada kehidupan di dalam kehidupan kita. Terjadinya spiritual growth, pertumbuhan rohani. Karena itu ketika kita mengalami pertobatan, maka hal itu membawa kepada kehidupan rohani yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Barang siapa sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka, membuktikan pertobatan itu dengan menjalani hidup yang baru. Hidup yang kudus, hidup yang pandangannya kepada kehidupan surgawi, karakter ilahi di dalam kehidupan mereka. Karena orang yang bertobat, mereka akan mati terhadap dosa dan mereka akan hidup bagi Allah. Dan pada saat itu tidak akan terjadi lagi kemunduran di dalam kehidupannya. Bahwa kita mulai benar-benar hidup. Kita akan berlangsung kehidupan kita sampai kepada apa? Kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena itu pastikan kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati. Sama seperti yang dialami oleh Cornelius dan juga keluarganya, rekan-rekannya ketika mendengar firman Tuhan dari Petrus. Mereka mengalami pertobatan, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Sehingga Roh Kudus melawat mereka, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dibaptis. Sebagai tanda mereka rindu mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga, kalau kita kerohanian kita mau bertumbuh, kita harus pastikan kita bertobat sejati. Bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Jangan setengah-setengah. Tuhan gak bisa ditipu. Mungkin di depan kamu kelihatan seperti orang yang suci, orang yang saleh. Tapi hatimu harus kau pastikan bahwa hatimu adalah hati yang sungguh-sungguh dan menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pertobatan sejati itu terjadi, maka kita akan mengalami pemulihan di dalam anugerah Allah. Amin. Kita akan mengalami pemulihan di dalam kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita akan dipulihkan untuk kembali mendapatkan anugerah yang Allah berikan bagi kita, yang adalah hidup itu sendiri yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Hidup yang dimaksud bukan hidup bios, tapi joy, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup yang nilainya kekal. Hidup yang hidup seperti Allah, memberikan kehidupan dalam kekekalan di dalam kehidupan kita. Bukan kehidupan sementara di dunia ini, tapi kehidupan kekal, anugerah yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah bagi perdamaian kita butuhkan. Bahwa ketika kita menerima anugerah Allah itu, kita mengalami perdamaian dengan Allah sendiri.
seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam pelayanan, yang bernama Oswald Chambers, pernah menulis sebagai berikut. Dia katakan, perdamaian berarti pemulihan hubungan antara seluruh umat manusia dengan Allah. Kita butuh perdamaian dengan Allah, dan perdamaian itu adalah pemulihan yang Allah berikan bagi kita ketika kita merespon anugerah Allah, pertobatan Allah yang Allah nyatakan bagi kita. Pertobatan di dalam Kristus yang telah Allah tawarkan kepada kita, supaya kita diperdamaikan dengan Dia, sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Dia. Kita akan dihibur dengan jaminan bahwa dosa kita telah diampuni, dan kita akan mendapatkan tanda jaminan bahwa kita pasti akan memperoleh hidup kekal. Dan pada akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita akan menikmati kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa pertobatan sejati, walaupun itu adalah inisiatif Allah, kita harus meresponnya dengan sungguh-sungguh. Dan pertobatan sejati membawa kehidupan bagi kita. Kehidupan dalam pertumbuhan kerohanian kita, dan juga setiap kita mengalami pemulihan dalam anugerah Allah. Terjadi pemulihan hubungan dengan Allah, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang seperti yang Allah kehendaki dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari setiap kita pastikan kita mengalami pertobatan sejati di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Bapa, kami rindu memastikan hidup kami harus mencek up kerohanian kami, hidup kami hari-hari ini. Karena kami harus mengalami pertobatan yang sejati. Karena itu Tuhan, kami memastikan hati kami sungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya setengah-setengah bertobat. Bukan hanya mulut kami yang bertobat, tapi hati kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Dan seluruh perbuatan kami tidak lagi hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu kami minta Roh Kudus memimpin kami, sama seperti Engkau memimpin Cornelius dan juga orang-orang yang bertobat pada masa itu. Demikian juga kami rindu Tuhan, Engkau memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan kami menyadari bahwa ketika kami bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu, maka kami akan menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu. Rohani kami akan terus bertumbuh. Kami semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu terus dicurahkan bagi kami, sehingga hidup kami hari lepas hari adalah hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah, menyembuhkan setiap kami. Sebab firman berkata, oleh bilur-bilur Kristus kami telah sembuh. Kami imani, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit kami telah disembuhkan. Jika ada yang bermasalah dengan keuangan, bisnis, hubungan, Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau yang menolong setiap kami sehingga segala sesuatu Tuhan pulihkan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak menghalangi kita dimanapun kita berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.